Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Perjalanan tak terlihat, dari Big Bang hingga kehidupan di bumi. Awal yang gelap dan hening. Dunia yang kita kenal sekarang, dengan segala keindahannya, keberagaman hidup, dan kebesaran alam semesta, tidak pernah muncul dalam sekejap mata. Semua yang ada, mulai dari benda terkecil hingga yang terbesar, berasal dari perjalanan panjang yang penuh misteri. Sebuah perjalanan yang dimulai lebih dari 13,8 miliar tahun yang lalu. Sebuah perjalanan yang disebut dengan Big Bang, ledakan besar yang menciptakan segalanya. Pada saat itu, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta tidak lebih dari sebuah titik tunggal, sebuah singularitas yang penuh dengan energi yang sangat padat dan panas. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, hanya ada satu kesatuan yang tak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Kemudian, tiba saatnya untuk Big Bang, ledakan besar yang memecah singularitas itu dan memulai perjalanan alam semesta kita. Namun, ledakan ini bukanlah ledakan yang bisa kita bayangkan. Ia bukanlah ledakan biasa dengan suara keras dan guncangan. Ini adalah kelahiran segalanya, pembukaan jalan untuk bintang-bintang, planet-planet, galaksi-galaksi, dan kehidupan yang akhirnya akan ada. Dalam hitungan detik, alam semesta yang sangat kecil meledak dan mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Ruang dan waktu baru mulai terbentuk, dan materi mulai bergerak, menyejukkan dan membentuk unsur-unsur pertama. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang ada sebelum Big Bang? Beberapa ilmuwan percaya bahwa alam semesta ini adalah hasil dari siklus kosmik yang tiada akhir, di mana alam semesta ini mungkin pernah ada sebelumnya dan akan ada lagi di masa depan. Namun, itu tetap menjadi misteri besar. Yang pasti, setelah Big Bang, segalanya berubah. Dalam momen yang begitu singkat, materi dan energi yang ada saat itu mulai membentuk unsur-unsur dasar. Proton, neutron, dan elektron pertama kali terbentuk. Semua ini berada dalam keadaan yang sangat panas, hampir seperti plasma yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam beberapa menit pertama setelah Big Bang, alam semesta sudah cukup besar untuk membentuk unsur-unsur paling sederhana, hidrogen dan helium. Unsur-unsur ini kemudian akan menjadi bahan dasar bagi segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk kehidupan yang akan berkembang di bumi. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Alam semesta pada saat itu masih sangat tidak stabil. Proses-proses yang terjadi begitu cepat, dan banyak fenomena yang belum dapat dipahami. Setiap bagian dari alam semesta ini berusaha mencari tempatnya. Ketegangan antara gravitasi yang menarik materi dan kekuatan ekspansi yang mendorongnya menjauh menciptakan berbagai dinamika yang tak terhitung jumlahnya. Dengan berlalunya waktu, materi-materi ini mulai mengelompok dalam nebula, awan gas raksasa yang sangat besar. Disinilah bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Proses ini dikenal dengan nama fusi nuklir, di mana hidrogen yang terkumpul dalam inti bintang akan saling bergabung untuk membentuk helium, melepaskan energi yang sangat besar. Bintang-bintang pertama inilah yang menerangi alam semesta yang sebelumnya gelap. Mereka membawa cahaya, yang menjadi pertanda awal bahwa alam semesta ini memiliki potensi untuk menciptakan kehidupan. Namun, tak semua bintang bertahan lama. Bintang-bintang pertama ini sangat besar dan cepat kehabisan bahan bakar. Ketika mereka meledak dalam ledakan supernova, mereka menciptakan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan besi yang sangat penting bagi pembentukan kehidupan. Ledakan supernova ini tidak hanya menciptakan unsur-unsur yang lebih berat, tetapi juga menyebarkannya ke seluruh penjuru alam semesta, memberikan bahan baku untuk bintang-bintang dan planet-planet yang akan datang. Sementara itu, planet-planet mulai terbentuk dari puing-puing yang tersisa dari ledakan bintang. Salah satu planet yang terbentuk dengan cara ini adalah Bumi. Pada awalnya,
Bumi adalah bola api yang dipenuhi dengan lahar dan gas. Permukaannya terus-menerus dihantam oleh meteorit dan komet, menciptakan atmosfer yang tebal dan sangat panas. Tetapi bumi memiliki potensi, dan dalam jutaan tahun, permukaan planet ini mulai mendingin, membentuk kerak yang lebih stabil. Lautan pun terbentuk, dan atmosfer mulai mengandung lebih banyak uap air, karbon dioksida, dan oksigen. Namun, bumi pada masa awal ini masih jauh dari tempat yang ramah bagi kehidupan. Selama ratusan juta tahun pertama, atmosfer bumi penuh dengan gas-gas berbahaya dan suhu yang ekstrim. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa ditemukan, hanya tanah kosong yang terkadang dihantam oleh hujan meteor dan ledakan gunung berapi. Suasana yang sangat asing bagi kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Namun, di balik kekacauan ini, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, perubahan yang sangat kecil, namun sangat penting, mulai terjadi. Di lautan primitif yang terbentuk, unsur-unsur yang diciptakan oleh Big Bang dan bintang-bintang pertama mulai berinteraksi. Listrik statis, panas dari panas bumi, dan gelombang pasang mulai menciptakan kondisi yang sangat tepat untuk terbentuknya molekul pertama yang akan menjadi fondasi bagi kehidupan. Titik inilah yang menjadi sangat penting dalam perjalanan ini. Walaupun bumi pada masa awal tidak mendukung kehidupan, terdapat suatu proses kimia yang terjadi di bawah permukaan laut. Molekul-molekul sederhana, seperti asam amino dan asam nukleat, mulai terbentuk. Proses kimia ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, kehidupan itu sendiri. Namun, perjalanan menuju kehidupan yang kompleks tidaklah mudah. Proses ini memakan waktu yang sangat panjang, dan tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya molekul-molekul pertama ini mulai bersatu untuk membentuk organisme hidup pertama. Apakah itu terjadi di dasar laut, dalam puing-puing mineral, atau bahkan di luar angkasa? Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi satu hal yang pasti, kehidupan di bumi dimulai dari sebuah perjalanan panjang yang sudah ada sejak Big Bang. Bagian pertama dari perjalanan kita sudah melintasi jutaan tahun. Dari ledakan besar yang menciptakan alam semesta hingga pembentukan planet-planet dan lautan, kita telah menyaksikan kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Di bawah permukaan yang tampak kosong dan tak berdaya, ada proses-proses tak terlihat yang akan menghasilkan kehidupan. Bagian pertama dari perjalanan ini adalah kisah tentang potensi alam semesta untuk menciptakan kehidupan. Namun, kehidupan itu sendiri, dan bagaimana ia berkembang, akan menjadi cerita yang jauh lebih luar biasa. Kebangkitan kehidupan dan perjalanan evolusi. Setelah pembentukan bumi yang terhampar luas, atmosfer yang semakin berkembang, dan lautan yang memeluk planet ini, kita mulai memasuki babak yang jauh lebih menakjubkan dalam perjalanan panjang alam semesta. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan molekul-molekul sederhana yang terjebak dalam tarikan energi dari berbagai unsur yang ada di bumi purba. Pada titik inilah kehidupan pertama kali mulai muncul, dengan cara yang masih penuh misteri hingga kini. Namun, apa yang terjadi di bawah permukaan gelap lautan primitif itu jauh lebih penting dari yang kita bayangkan. Kehidupan pertama yang tercipta tidaklah seperti apa yang kita kenal sekarang. Ia bukanlah organisme kompleks dengan sistem tubuh yang rumit. Sebaliknya, kehidupan pertama kali berupa bentuk yang sangat sederhana, mikroorganisme. Mikroba ini mungkin tidak tampak penting pada pandangan pertama, tetapi mereka adalah dasar bagi semua bentuk kehidupan yang ada saat ini. Bumi sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu masih sangat tidak ramah bagi kehidupan. Namun, di dasar laut purba, ada kondisi yang sangat khusus yang memungkinkan molekul-molekul organik pertama kali bertemu dan berinteraksi. Suhu yang sangat tinggi, aktivitas vulkanik yang terus-menerus, dan aliran listrik dari guntur dan geyser bumi menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk terbentuknya reaksi kimia yang menghasilkan molekul-molekul yang lebih kompleks. Salah satunya adalah RNA, yang dianggap oleh banyak ilmuwan sebagai molekul yang menjadi dasar bagi kehidupan.
Sebagai langkah pertama dalam evolusi kehidupan, RNA ini tidak hanya menyimpan informasi genetik, tetapi juga mampu bereplikasi dirinya sendiri, memulai proses dasar yang akan menjadi fondasi bagi evolusi kehidupan. Mungkin terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaan itu, ada potensi luar biasa yang tersembunyi. Pada akhirnya, RNA ini bertransformasi menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks, organisme pertama yang mulai berkembang dan bereproduksi. Reaksi kimia ini berlangsung sangat lambat, dan hidup pada masa awal ini sangatlah rapuh. Organisme pertama yang muncul adalah jenis mikroba yang sangat sederhana, seperti bakteri dan archaea, yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim pada zaman itu. Namun, pada saat yang sama, ada evolusi lainnya yang terjadi, yakni munculnya proses fotosintesis. Pada sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, beberapa jenis bakteri mampu menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Proses fotosintesis ini membuka jalan bagi atmosfer bumi untuk bertransformasi. Sebelumnya, atmosfer bumi dipenuhi dengan gas-gas berbahaya, tetapi seiring berjalannya waktu, mikroorganisme fotosintetik ini mulai menghasilkan oksigen, gas yang sangat penting bagi kehidupan yang lebih kompleks. Selama miliaran tahun berikutnya, kehidupan di bumi berkembang dengan sangat lambat namun pasti. Mikroba-mikroba ini mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka. Mereka berinteraksi satu sama lain, bersaing dan berevolusi untuk bertahan hidup. Proses evolusi ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, melibatkan seleksi alam dan perubahan genetik yang membawa perubahan besar. Hanya mereka yang bisa bertahan yang dapat terus berkembang dan bereproduksi. Salah satu perubahan paling signifikan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini adalah munculnya eukariota, organisme yang memiliki inti sel yang terstruktur. Eukariota ini lebih kompleks dibandingkan dengan organisme prokariotik, yang terdiri dari bakteri dan archaea. Dengan adanya eukariota, kehidupan mulai mengarah ke arah yang lebih beragam dan lebih kompleks. Organisme ini mulai mengembangkan berbagai organel di dalam sel, yang memungkinkan mereka untuk lebih efisien dalam mengelola energi dan tumbuh lebih besar. Kehidupan terus berkembang, dan sekitar 600 juta tahun yang lalu, bumi memasuki periode yang dikenal dengan nama Cambrian Explosion. Ini adalah titik kritis dalam sejarah evolusi, di mana bentuk-bentuk kehidupan yang lebih kompleks muncul dalam waktu yang sangat singkat, dalam beberapa juta tahun saja. Selama periode ini, berbagai bentuk kehidupan seperti invertebrata, ikan, dan bahkan makhluk multiseluler mulai muncul. Kehidupan mulai mengisi lautan dengan beragam spesies yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun banyak spesies baru muncul, kehidupan di bumi tetap sangat rentan. Bumi mengalami perubahan besar dalam bentuk perubahan iklim, tumbuhnya benua-benua, dan berbagai bencana alam yang dapat memusnahkan spesies-spesies ini. Seiring berjalannya waktu, namun, kehidupan semakin beragam dan mulai menyebar ke daratan. Sekitar 480 juta tahun yang lalu, kehidupan pertama kali muncul di daratan. Berbagai jenis tanaman pertama kali berkembang, memberikan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan hewan yang akan datang. Tak lama setelah itu, hewan-hewan mulai bergerak ke daratan, evolusi pun berjalan dengan lebih cepat. Ini adalah awal dari era Mesozoikum, yang terkenal dengan zaman dinosaurus, makhluk-makhluk raksasa yang mendominasi bumi selama jutaan tahun. Namun, meskipun evolusi telah mengarah pada kehidupan yang semakin beragam, dunia ini tetap dalam kondisi yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Alam semesta ini memiliki proses yang terus bergerak, mengarah ke perubahan yang tidak dapat dihindari. Keberadaan kehidupan di bumi, meskipun tak terhitung jumlahnya, selalu berhadapan dengan tantangan besar perubahan iklim, kekurangan sumber daya alam, atau bencana alam yang bisa memusnahkan seluruh spesies. Namun, dalam setiap tantangan tersebut, kehidupan terus beradaptasi, berevolusi, dan bertahan. Dari mikroba yang pertama kali muncul hingga kehidupan yang lebih kompleks dan penuh warna seperti sekarang ini, alam semesta telah memberikan kesempatan bagi kehidupan untuk tumbuh dan berkembang.
Melalui seleksi alam, keberagaman spesies tercipta, dan kehidupan terus melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini, yang dimulai dari molekul sederhana, berlanjut dengan kehidupan yang berkembang di lautan purba dan kemudian beralih ke daratan, membawa kita pada kehidupan yang kita kenal saat ini. Setiap bentuk kehidupan yang ada, dari mikroba hingga manusia, adalah hasil dari perjalanan panjang yang penuh misteri dan keajaiban. Kemanusiaan dan jejak perjalanan tak terlihat. Setelah perjalanan panjang yang dimulai dari Big Bang hingga lahirnya kehidupan yang kompleks di bumi, akhirnya kita memasuki babak yang mungkin paling dikenali dalam sejarah alam semesta, munculnya manusia. Dari mikroorganisme yang pertama kali berkembang di dasar lautan hingga spesies yang bisa berpikir, berinovasi, dan mengubah dunia, perjalanan ini penuh dengan ketegangan antara kehidupan yang rapuh dan kebesaran potensi yang tak terbatas. Namun, meskipun manusia saat ini mendominasi bumi, peran kita di dalam alam semesta ini adalah hasil dari serangkaian proses evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun. Setiap perubahan, setiap langkah yang diambil oleh spesies sebelumnya, mengarah pada kita. Setiap organisme yang pernah ada, dari mikroba hingga dinosaurus, memberikan kontribusinya pada pembentukan dunia yang kita kenal sekarang. Kehadiran Homo sapiens. Sekitar 200.000 tahun yang lalu, manusia pertama, Homo sapiens, mulai muncul di Afrika. Mereka bukanlah spesies pertama yang berjalan tegak, namun mereka adalah yang paling cerdas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Homo sapiens bukan hanya memiliki kemampuan fisik untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan yang memungkinkan mereka untuk memecahkan masalah, berkomunikasi, dan berinovasi. Kemampuan untuk berbicara dan mengembangkan bahasa adalah salah satu keunggulan yang membuat manusia berbeda dari spesies lainnya. Dengan bahasa, manusia bisa berbagi pengetahuan, merencanakan masa depan, dan membangun peradaban. Ini adalah awal dari perjalanan manusia sebagai spesies yang mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kelangsungan hidup individu. Manusia mulai menciptakan budaya, seni, teknologi, dan masyarakat yang kompleks. Namun, meskipun manusia sudah mulai menguasai bumi, mereka masih harus menghadapi tantangan besar. Manusia primitif hidup dalam kelompok kecil, berburu dan mengumpulkan makanan, dan hidup bergantung pada alam. Kehidupan mereka penuh dengan ancaman dari predator, perubahan iklim, dan keterbatasan sumber daya. Akan tetapi, manusia terus berkembang, mencari cara untuk bertahan hidup, dan akhirnya belajar bertani, yang membuka jalan bagi pembentukan masyarakat yang lebih besar. Bangkitnya peradaban. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, revolusi pertanian membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dengan kemampuan untuk menanam makanan dan mengembangbiakkan hewan, manusia mulai menetap dan membangun pemukiman tetap. Hal ini memungkinkan terbentuknya kota-kota pertama dan munculnya peradaban yang lebih kompleks. Di Mesopotamia, Mesir, Cina, dan wilayah lain di dunia, manusia mulai menciptakan sistem tulisan, hukum, dan organisasi sosial. Peradaban awal ini adalah cikal bakal dari banyak pencapaian manusia yang kita kenal sekarang. Dari penemuan roda, sistem pengairan, hingga awal mula pengetahuan ilmiah, peradaban manusia berkembang pesat. Namun, peradaban juga membawa tantangan baru. Ketegangan antar kelompok manusia, persaingan untuk sumber daya, dan perubahan lingkungan mulai membentuk sejarah yang tidak selalu indah. Peradaban manusia seringkali berjalan beriringan dengan peperangan dan penderitaan, namun selalu ada kemajuan yang ditemukan di tengahnya. Pada abad-abad berikutnya, manusia mulai mengeksplorasi dunia yang lebih luas. Mereka melintasi lautan, menjelajahi benua baru, dan mulai berhubungan dengan kelompok manusia yang sebelumnya tidak dikenal. Penemuan-penemuan besar seperti mesin cetak, revolusi industri, dan pencerahan intelektual membawa dunia ke dalam era yang sama sekali baru. Teknologi dan transformasi global. Di zaman modern ini,
manusia mencapai tonggak pencapaian luar biasa. Teknologi yang kita ciptakan, mulai dari komputer hingga internet, telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Inovasi di bidang medis memungkinkan kita untuk mengatasi penyakit yang dulu dianggap mematikan, sementara pencapaian luar biasa dalam ilmu fisika dan astronomi membawa kita lebih dekat untuk memahami alam semesta yang begitu luas. Namun, di tengah kemajuan ini, kita juga dihadapkan pada masalah besar. Penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali, perubahan iklim, polusi, dan ketidaksetaraan sosial menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Kita berada di titik kritis dalam perjalanan kita sebagai spesies, di mana pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan nasib bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya di masa depan. Namun, justru dalam menghadapi tantangan ini, manusia menunjukkan sifat khas kita, kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mencari solusi. Saat bumi mengalami perubahan iklim, kita mulai mencari sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ketika ketidaksetaraan sosial semakin mencolok, gerakan-gerakan perdamaian dan keadilan sosial muncul untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Menghargai perjalanan. Penting untuk kita ingat bahwa perjalanan kita sebagai manusia bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari perjalanan panjang yang dimulai dengan ledakan besar, pembentukan bintang-bintang pertama, dan kehidupan sederhana yang berkembang perlahan. Setiap langkah evolusi ini bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar, belajar dari alam, dan mengubahnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Perjalanan ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bahwa kehidupan di bumi ini begitu rapuh dan penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan potensi yang luar biasa. Dari mikroba pertama yang muncul di lautan purba hingga manusia yang kini mampu menembus batas-batas langit, kita adalah bagian dari perjalanan panjang yang penuh makna. Kita adalah produk dari alam semesta yang tak terlihat, yang setiap bagiannya saling terhubung. Namun, perjalanan ini juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita terhadap bumi dan kehidupan lainnya. Kita tidak dapat mengabaikan dampak yang kita timbulkan terhadap lingkungan dan ekosistem yang telah ada jauh sebelum kita muncul. Bumi ini bukanlah warisan kita semata, tetapi warisan untuk semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Setiap keputusan yang kita buat hari ini akan mempengaruhi perjalanan kehidupan di bumi di masa depan. Penutupan, refleksi, dan harapan. Perjalanan tak terlihat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menghargai kehidupan yang kita miliki sekarang, tetapi juga untuk memahami bagaimana kita bisa menjadi bagian dari siklus alam yang lebih besar. Kita harus terus berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang dan untuk seluruh kehidupan di bumi. Perjalanan dari Big Bang hingga kehidupan manusia adalah kisah yang tak terhitung panjangnya, penuh dengan keajaiban, keputusasaan, perjuangan, dan harapan. Kita adalah saksi dari perjalanan itu, dan kini saatnya bagi kita untuk mengambil peran dalam memastikan bahwa perjalanan ini terus berlanjut dengan penuh arti. Dunia ini adalah warisan kita, dan bagaimana kita merawatnya akan menentukan masa depan alam semesta ini, tempat yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan bermimpi.